Iya, selama ini memang obat-obat sirup yang berlabel hijau itu memang boleh dibeli secara luas ya, jadi tidak perlu Oke. resep. Dan itulah yang menyebabkan banyak kecemasan pada orang tua saat ini. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Hartati yang akan memandu acara Polkesma Talk pada siang hari ini. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah, hari ini Polkesma Talk sudah masuk ke episode 13 loh. Nah, pada episode ke-13 ini kita akan membahas topik yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibahas, terutama untuk sahabat sehat Polkesma yang memiliki anak balita, yaitu tentang gagal ginjal akut pada anak. Mungkin sahabat sehat Polkesma sudah melihat di berita-berita, baik di televisi maupun di media sosial, bahwa belakangan ini banyak dilaporkan kasus gagal ginjal akut pada anak. Yang beritanya sampai saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak ini. Nah, banyak berita yang beredar yang belum diketahui dengan jelas kebenarannya, yang justru membuat kepanikan di masyarakat. Nah, agar tidak ada informasi yang simpang siur di masyarakat, nah pada podcast Maltalk episode ke-13 ini kita akan membahas mengenai gagal ginjal akut pada anak dengan mengundang narasumber yang memang sudah kompeten di bidangnya. Untuk itu, mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Laurencia Imam Monika, spesialis anak Master Biomed. Halo Dr. Laurencia, apa kabar hari ini dok? Baik, terima kasih. Gimana kabarnya Mbak Titi? Sehat, sehat ya dok ya? Sehat? Nah, sahabat sehat Polkesma, Dr. Laurencia ini adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang. Begitu betul, Dok? Betul. Oke, sebelum kita masuk ke topik bahasan kita, ini sahabat Polkesma juga ingin tahu kesibukan Dr. Laurencia sekarang ini apa aja gitu, Dok? Kesibukan saya seperti dokter spesialis anak yang lainnya, Mbak, sama poliklinik rawat jalan, rawat inap, dan juga kalau di RSUB saya juga membantu di layanan medis. Oh, jadi prakteknya dokter ada dua begitu, Nje, di RS Brawijaya dan di RSUD juga. RSUB itu Universitas Brawijaya. Oh, RSUB, saya dengar RSUD. J, baik. Oke, berarti prakteknya di RSUB. Baik, nah begitu ya kira-kira sahabat sehat Polkesma kesibukan dari Dr. Laurencia ini. Oke dok, langsung saja kita ke topik bahasan ya. Topik yang sedang Ya, menjadi pembahasan di mana-mana ini, terutama pada orang tua yang memiliki anak balita ya, meresahkan begitu ya. Nah, oke, sebenarnya apa sih gagal ginjal akut pada anak itu, Dok? ya, per definisi dari gagal ginjal akut pada anak itu adalah penurunan dari laju filtrasi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba, di mana hal ini bisa ditandai dengan peningkatan dari kreatinin serum dan urean nitrogen, ataupun penurunan dari jumlah urin atau tidak kencing sama sekali. Ya, baik. Lalu penyebabnya apa ya, Dok, dari gagal ginjal akut ini? Untuk gagal ginjal akut pada umumnya ya, jadi kita mungkin harus bedakan ada gagal ginjal akut, ada juga gagal ginjal akut progresif atipikal yang saat ini sudah sering dibahas. Untuk gagal ginjal akut yang pada umumnya itu biasanya jarang sekali terjadi secara primer, jadi jarang sekali penyakit itu langsung menyerang dan terjadi gagal ginjal. Rata-rata gagal ginjal akut itu terjadi karena komplikasi dari penyakit yang lainnya. Jadi sekunder terjadinya. Kalau pada anak balita, gagal ginjal akut ini sering disebabkan karena dehidrasi. Jadi anak diare kemudian dehidrasi sedang, berat dan tidak tertangani dengan baik. Bisa juga pada shock pada demam berdarah atau adanya kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada ginjal ataupun pada saluran kemih yang berat. Kalau pada anak yang lebih besar, penyebab umum dari gagal ginjal akut ini adalah kita sebut sebagai glomerulonefritis akut, gitu ya. Kalau pada gagal ginjal akut progresif atipikal yang saat ini sedang ramai terjadi, di mana polanya berbeda dengan gagal ginjal akut pada umumnya,
penyebabnya masih belum jelas, masih diinvestigasi. Apakah karena infeksi dari SARS-CoV-2, jadi manifestasi yang lain dari SARS-CoV-2, atau komplikasi dari post-COVID, atau komplikasi dari MIS-C. MIS-C ini paling sering terjadi pada COVID berat pada anak ya. Itu juga bisa terjadi gagal ginjal akut. Namun penyebab yang lainnya untuk gagal ginjal akut progresif atipikal itu masih diinvestigasi terus. Apakah benar karena ada hubungannya dengan COVID atau tidak. Salah satunya lagi yang sedang ramai saat ini yaitu intoksikasi, kemudian penyebab lainnya seperti bakteri dan virus yang lainnya juga masih diinvestigasi. Jadi untuk kesimpulannya sih untuk GD-GAPA ini masih belum jelas penyebabnya. Berarti sebenarnya masyarakat mungkin kepanjangan ya kalau gagal ginjal akut progrestiva gitu ya dok ya? Ya, gagal ginjal akut jadi GGA, progresif atipikal PA. Progresif aktiva. Atipikal. Atipikal, progresif atipikal. Tidak tipikal, tidak spesifik gitu ya ininya ya. Seperti pada umumnya tadi ya yang dijelaskan. Primer itu karena secondary karena penyakit-penyakit sebelumnya gitu kan. Komplikasinya itu gagal ginjal akut gitu. Oke. Kalau begitu apa saja nih dok gejala gagal ginjal akut pada anak yang perlu diwaspadai? Ya, untuk gagal ginjal akut itu yang paling mudah dinotis itu adalah terjadi penurunan dari jumlah urin ataupun tidak kencing sama sekali. Sedangkan pada gagal ginjal akut progresif atipikal itu bisa dinotis dari anaknya usia anak ya, usianya 0 sampai 18 tahun. Kemudian ada demam, batuk, pilek atau mual muntah dan intinya ada gejala infeksi yang lainnya. Dan kemudian pada observasi terjadi penurunan dari jumlah kencing ataupun tidak kencing sama sekali. Baik, nah berarti seperti tadi sudah dijelaskan ini mungkin ada hubungannya sama tadi intoksikasi gitu ya dok ya. Jadi pertanyaannya selanjutnya apakah benar penyebab utama dari gagal ginjal akut itu ada hubungannya dengan kandungan etilen glikol EG gitu ya. DG di etilen glikol dan etilen glikol butil ether ya EGBE itu pada obat terutama pada sediaan sirup. Soalnya kita ibu-ibu, saya juga ibu-ibu dok. Kalau misalnya anak saya demam itu paling ampuh itu ada yang satu obat gitu langsung ya kan tanpa ibu langsung aja minum nak gitu kan, itu gampang sekali gitu. Iya, selama ini memang obat-obat sirup yang berlabel hijau itu memang boleh dibeli secara luas ya, jadi tidak perlu resep. Dan itulah yang menyebabkan banyak kecemasan pada orang tua saat ini. Namun karena memang itulah pentingnya kita melakukan investigasi. Investigasi itu karena belum jelas, maka yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Karena ada kecurigaan ke arah intoksikasi dari bahan kimia yang biasanya dipakai untuk melarutkan obat, jadi biasanya memang dipakai di sirup, maka himbauan dari pemerintah dan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah menyetop terlebih dahulu pemakaian obat-obatan yang membutuhkan bahan kimia ini, yaitu sirup-sirupan gitu ya intinya. Jadi apakah benar sirup EG dan DEG ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut? Kalau EG dan DEG-nya iya, betul. Pada dosis tertentu bahkan seharusnya memang tidak menggunakan EG dan DEG ini ya untuk bahan larutnya, itu memang dapat melukai organ dalam dari ginjal dan menyebabkan kinerja dari ginjal itu jadi terganggu, bahkan menjadi rusak istilahnya ya. Dan karena komplikasi dan angka kematian cukup tinggi, maka saya rasa cukup bijak dari Kemenkes dan IDAI untuk segera istilahnya menyetop dulu penggunaan sirup yang saat ini beredar sampai dipastikan bahwa memang tidak ada bahan yang berbahaya tersebut yang bisa dikonsumsi oleh anak. Nah ini mungkin keresahannya dok adalah sampai kapan gitu kan ya? Karena kan sekarang ibu-ibu tuh jadinya kayak ya gitu ya resah. Apalagi sekarang musim pancaroba nih dok ya. Sebentar hujan, sebentar panas. Ih banyaknya sakit gitu. Itu sampai kapan gitu dok? Ada nggak dok kira-kira bocorannya? Berapa lama gitu? Iya, sudah banyak obat-obatan yang diinvestigasi dan dinyatakan aman. Jadi tidak mengandung EG-DEG maupun bahkan propilen glikol pun juga akhirnya menjadi salah satu bahan kimia yang selama ini sering digunakan tapi
akhirnya jadi salah satu bahan kimia yang tidak diperbolehkan ada di dalam sirup. Dan sudah banyak sekali obat-obatan sirup ya, yang bentuk sirup yang sudah dinyatakan aman dan sudah ada edarannya juga. Jadi kalau saya biasanya pada saat praktek saya siapkan edarannya dan saya tawarkan ke pasien ya, ke orang tua pasien. Ini sebenarnya sudah ada yang dinyatakan aman, apakah bersedia untuk diresepkan sirup-sirup ini atau masih tetap mau menggunakan puyer. Sementara sih dari orang tua masih memilih untuk di-pulse dulu, di-puyer dulu karena masih khawatir. Tapi sebenarnya sudah banyak investigasi ke arah apakah obat mana yang aman digunakan dan tidak, itu tetap terus berlangsung dan hampir setiap hari selalu ada perkembangannya. Baik dok. Jadi sekarang sudah ada memang edarannya sehingga kita benar-benar ibu-ibu ini harus terus update begitu ya dok ya. Mungkin apa yang sudah bisa ya mungkin boleh dikonsumsi begitu. Tapi yang belum ya. Tapi untuk amannya gimana dok sebaiknya dok? Amannya sih ya jangan berikan obat-obatan di luar artis dokter sih kalau menurut saya saat ini ya. Karena mungkin yang lebih paham obat mana yang aman dan tidak itu dokter ya. Karena tanggung jawab dokter juga untuk memberikan. Kalau dulu kita setiap kali batuk pilek bisa beli obat terserah kita ya, dalam arti mohon maaf kita sembarangan beli obat. Iya, dok. Untuk sekarang mungkin kita harus lebih waspada. Siap dok, baik dok. Nah pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana kemungkinan kesembuhan gagal ginjal akut pada anak? Ya kalau gagal ginjal akut yang pada umumnya bukan progresif atipikal, itu rata-rata apabila penyebabnya, kan tadi memang jarang primer ya, apabila penyebab atau penyakit yang melatar belakangi sudah teratasi, misalnya diarenya teratasi, kemudian shocknya teratasi, maka dia akan bisa kembali dengan sempurna. Namun untuk GGK ini sendiri, sayangnya apabila sudah terkena GGK ini angka kematiannya bisa mencapai 50% ke atas ya. Jadi yang saya sarankan ya kita jangan sampai anak-anak kita terkena gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Baik dok. Lalu apa yang harus kita lakukan jika ada orang terdekat kita mengalami gejala klinis yang merujuk ke gagal ginjal akut? Ya. Mungkin saya sampaikan dulu screening yang bisa kita lakukan di level masyarakat, yaitu apabila kita menemukan anak usia 0 sampai 18 tahun dengan gejala batuk, pilek, panas, diare, demam, itu sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, boleh puskesmas, boleh dokter praktek atau tenaga kesehatan manapun yang bisa dicapai secepat mungkin sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang cukup. Nanti di fasilitas kesehatan terdekat akan dilakukan investigasi apakah memang ada kemungkinan jumlah urin atau tidak. Jadi nanti investigasinya adalah dalam 6-12 jam pertama produksi urinnya cukup atau tidak. Dikatakan kurang bila kurang dari 0,3 sampai 0,5 cc per kilo per jam. Atau dalam 6-8 jam di siang hari tidak kencing sama sekali. Maka apabila sudah didapatkan gejala-gejala ke arah sana, maka dugaan ke arah gagal ginjal akut progresif atipikal ini bisa ditegakkan dan segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk dicekkan berbagai macam parameter yang bisa mendukung. Gitu. Yang bisa kita lakukan apa ya? Ya begitu kita menemukan gejala-gejala ini, segera bawa saja ke fasilitas kesehatan terdekat, itu yang paling aman. Karena kalau begitu sudah betul-betul terkena memang gagal ginjal akut progresif atipikal ini, sayangnya angka kesembuhannya sangat minimal. Iya dok. Sebenarnya ya kalau misalnya pengalaman saya, jadi kebetulan ayah saya itu juga dulu tuh sakit ginjal dok. Dan beliau itu bisa hidup bertahun-tahun dengan satu ginjal gitu. Berarti kalau dilihat-lihat ini gagal ginjal akut progresif atipikal ini sedemikian progresifnya gitu ya dok ya. Karena orang aja kan bisa bertahun-tahun gitu hidup dengan satu ginjal. Nah ini dia langsung merusak, langsung bisa meninggal begitu ya dok ya. Berarti ini sangat dahsyat gitu dok ya, bisa dibilang ya. Iya memang. Jadi untuk kriteria definisi operasional dari gagal ginjal akut progresif atipikal itu ada suspek, ada probable. Berarti yang disebut suspek itu kalau usianya 0-18 tahun, kemudian terjadi penurunan dari urin ataupun jumlah urin. Kalau probable
kriteria suspeknya memenuhi, kemudian tidak ada riwayat penyakit ginjal sebelumnya, tidak ada riwayat penyakit ginjal kronik sebelumnya, kemudian ureum kreatininnya memang tinggi, dan ada gejala prodromal seperti batuk pilek panas diare yang tadi saya sudah sebut, dan yang terakhir pada pemeriksaan USG tidak didapatkan kelainan. Jadi ginjalnya tidak membesar, tidak ada kista, tidak ada batu. Nah itu baru bisa kita tegakkan ke arah dugaan gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Jadi ini beda dengan gagal ginjal yang pada umumnya gitu, atau penyakit ginjal pada umumnya itu gambarannya atau gejalanya sangat berbeda. Berbeda ya. Iya. Iya dok, baik. Ini pertanyaan terakhir nih dok, apa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya gagal ginjal akut terutama pada anak-anak? Ya. Karena memang penyebabnya memang belum jelas, maka yang bisa kita lakukan adalah satu, jangan panik. Kemudian yang kedua, tetap lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi cuci tangan sebelum dan setelah makan, cuci tangan sebelum memegang muka, kemudian pilihlah makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian tetap prokes itu tetap harus jalan, pakai masker, jangan berkerumun, tidak bepergian bila tidak penting sama sekali. Kemudian yang terakhir, jangan memberikan obat-obatan di luar advis dokter atau tanpa pertimbangan dari tenaga kesehatan yang memang terpercaya. Karena saat ini apapun yang kita konsumsi itu masih bisa menjadi salah satu penyebab. Jadi sangat hati-hati sekali saat ini apabila kita mau memberikan obat-obatan pada diri kita sendiri maupun anak-anak kita. Saya rasa itu sudah cukup bisa menjadi trik dan tips untuk mencegah diri kita dan anak-anak kita untuk tidak terkena penyakit ini. Ya. Setuju dok ya. Jadi memang apa yang kita konsumsi itu sekarang itu udah ini ya benar-benar harus kita waspadai. Yang terakhir itu juga kemarin baca artikel sampo ya malahan ya, yang mengandungnya kan dry sampo itu juga berbahaya, udah ditarik sama perusahaan ini. Makin lama ini toksifikasi ya istilah katanya ya tadi ya. Ini ya, udah kita memang dilatih untuk lebih waspada saat ini ya. Iya dok. Oke. Baik dok, tidak terasa ya kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang gagal ginjal akut pada anak. Nah mungkin sebelum kita berdua selesai dok undur diri, mungkin ada sedikit closing statement dari Dr. Laurencia. Baik, untuk gagal ginjal akut ini sendiri adalah penurunan dari laju filtrasi ginjal disebabkan karena berbagai macam hal. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah satu, jangan panik. Dua, tetap lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Tetap lakukan prokes. Kemudian jangan memberikan obat-obatan secara sembarangan kepada anak-anak kita. Apapun itu yang bisa kita lakukan sekarang ya kita lakukan. Dan kita harus tetap selalu jaga kesehatan dan selalu semangat. Oke, terima kasih Dr. Laurencia atas kesediaan waktunya di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan Polkesma Talk. Baik, sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber berarti berakhir pula Polkesma Talk episode ke-13 pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Dr. Laurencia yang sudah berkenan menjadi narasumber di Polkesma Talk. Terima kasih ya dok, sekali lagi. Semoga kita senang membantu. Saya izin undur diri. Monggo dok. Semoga kita bisa bertemu lagi di topik bahasan yang lain di Polkesma Talk. Baik. Oke, terima kasih. Oke, sahabat Polkesma, saya Hartati pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa sahabat sehat Polkesma untuk subscribe channel Polkesma Talk. Jangan lupa like, komen, dan share ya di social media yang kamu punya. Oke, sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.